Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah berada lagi di rumah Tuhan saat ini, pagi ini. Bersama kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari semua kita yang rindu akan lawatan Tuhan, yang rindu akan jamahan Tuhan, saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari hari ke hari. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh datang kepadamu pagi ini dengan keadaan baik. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bersama kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Kami percaya Kau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang rindu dan memuaskan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirlah ya Roh Kudus yang manis, ya Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang suci, melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Bersama kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Bersama. Allah Roh Kudus, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Lagi katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah
untuk terima segala pujian. Yes Lord, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Yesus layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yes Lord, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang sudah menyelamatkan dan menebus kita. Amin. Sebab kasih kemurahannya lebih dari hidup, ya. Kasihnya terlalu besar buat kita dan setianya sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersukacita. Pujilah Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, jangan terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Agilah, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yeay. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin.
Kuasa Tuhan kita tak terbatas, ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila Tuhan yang berkehendak, maka semuanya jadi. Amin. Apapun yang menjadi persoalan kita, permasalahan kita saat ini, percaya pada Tuhan dan terus berharap kepadanya. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya undang untuk kembali kita semua bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, oh Yesus, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bersyukur Engkau selalu ada beserta dengan kami, Yes, terima kasih. menjaga, melindungi, menyertai kami, Ya Tuhan. dan dengan sabar Engkau menuntun kami, Ya, mengingatkan kami selalu. ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan juga selalu memberi kekuatan kepada kami Amin. ketika kami lemah, Ya, ketika kami juga kehilangan akal. Tuhan memberi kami hikmat. Ketika kami susah, Tuhan memberikan kami penghiburan dan kekuatan. amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makasih buat kasih-Mu. Ya Tuhan. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami ya Ya, Bapak. terima kasih. Tuhan. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Bicaralah kepada kami anak-anak-Mu. Kami menyambut bersama-sama firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya. Saudaraku, hari ini saya akan bicara dengan judul Anda adalah rumah kesaksian dan rumah doa. Ya. Kita akan membaca terlebih dahulu 2 Raja-Raja pasal 8, 1 Raja-Raja mestinya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 dan 43. Ya. Kita akan baca bersama ayat ini 2, 3. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca ini adalah bagian dari doa Salomo ketika bait suci yang dia dirikan itu mau dipakai, ya, ditahbiskan, ya. Dia minta kepada Tuhan. Nah, sebelum kita bicara ini, saudara, ada hal yang penting untuk kita bicarakan terlebih dahulu, ya, mengenai gereja dan Israel, ya. Saudaraku, kita ini terlanjur mendapat pengertian bahwa gereja, yang namanya gereja itu baru lahir atau baru ada sejak perjanjian baru. Ya, kita kan mengertinya begitu. Saya mengajar Anda begitu karena saya terimanya juga begitu. Ya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir, ya. Tapi kalau dikatakan berpikir mungkin kesannya duniawi gitu, ya. Kita pakai kata, saya mengajak Anda untuk merenungkan kembali apakah pengertian ini benar atau salah. Dan yang kedua yang kita terima adalah bahwa gereja itu adalah Israel rohani. Ya, itu dulu saya terima begitu. Tapi apakah betul gereja adalah Israel rohani? Lalu kita mendengar juga, ya, ada orang mengatakan gereja itu gantinya Israel. Ya. Dan semua pengertian ini sebenarnya bermuara pada dikotomi atau pembedaan antara Israel dan gereja, ya. Nah, saya ingin kita belajar untuk berpikir, ya. Kita mesti menjadi umat Tuhan yang bertanya dengan kritis, ya, tentang apa-apa yang diajarkan kepada kita, ya. Sekarang ini kan kita ini zaman terbuka, ya. Anda bisa lihat khotbahnya siapa saja,
Tapi saya katakan itu boleh, asal kita jangan jadi orang yang terima apa adanya. Kita mesti meneliti, kita mesti mempertanyakan benar atau tidak, ya. Nah, saya ingin mengajak Anda menjadi umat Tuhan yang cerdas, ya. Nah, saudara, pengertian-pengertian ini sebenarnya berawal dari salah kaprah pemahaman perjanjian baru, ya. Disebutnya perjanjian baru. Kalau disebut perjanjian baru itu apakah semuanya yang ada di situ baru? Apanya yang baru? Apakah semua? Ya. Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jadi perjanjian baru bukan sesuatu yang absolutely baru, beda dengan perjanjian lama. Tidak, ya. Nah, yang paling utama adalah niat atau rencana Tuhan, ya. Orang kalau membuat perjanjian tentu ada niatnya, ya. Seperti kita mau kerjasama dengan orang, misalnya mau buat usaha, tentu kita buat perjanjian dulu. Ada niat yang mendasari perjanjian itu dibuat. Paham ya, saudara? Nah, apa yang menjadi niat Tuhan? Ya. Dari setiap perjanjian ini sebenarnya niatnya sama, saudara. Ya. Hanya klausul-klausulnya beda. Ya. Misalnya kita ada perjanjian dengan seseorang misalnya. Ya, atau misalnya kita ada perjanjian dengan bank misalnya. Kita pinjam misalnya sekian tahun, ya, 10 tahun, ya. Tapi karena misalnya seperti keadaan sekarang ini, karena pandemi, ya, ekonomi menjadi sulit, kita minta restrukturisasi, ya, penjadwalan ulang, ya. Supaya apa? Supaya dengan penjadwalan itu kita dikasih peluang, kesempatan untuk ya bernafas lebih lega, karena adanya masa pandemi orang bisa mencicil dengan lebih ringan misalnya, ya. Dan ketika orang melakukan itu, dia membuat perjanjian yang baru, ya. Dibuat lagi perjanjian yang baru bahwa mestinya berakhirnya tahun sekian, tapi karena ada ini kita minta restrukturisasi, maka pelunasannya mundur. Itu perjanjian baru. Artinya ada sesuatu yang diubah memang, tetapi tidak semuanya. Niatnya, nah saya katakan ada niat Tuhan yang tidak diubah. Apa niatnya yang tidak dirubah? Niat Tuhan yang tidak berubah adalah membentuk umat, ya, umat miliknya. Nah, Tuhan itu mau membuat umat, ya. Siapa yang mau dijadikan umat itu diajak dalam perjanjian. Paham ya, suku? Nah, sekarang coba kita baca dulu dalam Ulangan pasal 4 ayat 20. Bersama ya, kita ucapkan 2, 3. Sedangkan Tuhan telah memanggil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Ini perjanjian lama. Ini bicara tentang siapa? Israel. Israel dikatakan ya Tuhan membawa kamu keluar. Jadi orang Israel ini dibawa keluar. Untuk apa? Untuk menjadi umat miliknya. Ya, untuk menjadi umat miliknya sendiri. Dalam bahasa lain, umat kesayangannya ya di bagian lain ya di dalam kitab Keluaran. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam perjanjian baru sambil kita perhatikan ya, tadi saya memberi warna membawa kamu keluar untuk menjadi umat miliknya. Ya, sekarang kita baca perjanjian baru Matius 16 ayat 18. 2, 3. Dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Ini yang bicara adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, di atas
batu karang. Maksudnya bukan di atas Petrus ya, tetapi di atas pengakuan Petrus. Pengakuan statement seperti yang Petrus nyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, di atas pengakuan itu Tuhan akan mendirikan, bahasa Indonesia kita menulis jemaatku. Itu kalau dalam bahasa Inggris ditulis my church. Ya. Nah, kalau kita pakai aplikasi ya suruh kita cari itu di terjemahan baru, kata gereja itu tidak ada memang di Alkitab kita. Tapi Alkitab kita memakai kata jemaat. Bahkan kebanyakan bahasa Indonesia terjemahan versi-versi misalnya FAYH, kemudian terjemahan lama, semua pakai kata jemaat. Kecuali versi bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata gereja. Ya. Mestinya ditulis gereja memang, ya. Bahasa Inggris menyebutnya my church, ya. Nah, di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata eklesian atau mau eklesian. Ya, eklesiaku. Ya, eklesian ini adalah bentuk akusatif kata eklesia. Akusatif itu dalam satu kalimat kalau satu kata benda menjadi objek, itu namanya akusatif. Ya. Eklesian adalah bentuk akusatif dari kata eklesia. Eklesia ini kata majemuk Bapak Ibu Saudara. Kata yang terdiri dari dua kata sebenarnya, kata ek dan kata kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya panggil, dipanggil, ya. Jadi kata ini kemudian membentuk makna baru, ya. Eklesia maknanya adalah umat yang dipanggil keluar. Nah, jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan dan di dalam Matius sama sebenarnya. Tuhan itu mau membentuk apa? Membentuk umat. Umat yang apa? Yang dipanggil keluar, ya. Nah, mungkin kita juga familiar dengan ayat selanjutnya nih ya. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 dan juga 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa baca semuanya ya. Nanti Anda lihat ya, sambil Anda lihat ya, ada beberapa kata yang sama di Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran dan di dalam Perjanjian Baru. Ya. Bahwa Tuhan sedang membentuk bagi dia umat, ya. Jadi begini, saudara ya. Awalnya Tuhan itu memanggil orang pilihannya, yaitu siapa? Abraham. Next. Ya. Nah, Tuhan memanggil Abraham. Lalu dari Abraham ini kan keluar banyak bangsa. Tuhan pilih satu, yaitu Israel. Dalam niatnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, Israel mau Tuhan jadikan umat miliknya. Umat yang hanya miliknya Tuhan. Menjadi bangsa yang kudus. Mereka akan dijadikan imam-imam. Satu bangsa mereka menjadi imam. Anda mungkin tanya, lah kalau semua bangsa Israel itu imam, yang dilayani siapa? Yang dilayani adalah bangsa-bangsa lain. Ya. Maka dengan orang Israel itu Tuhan kemudian membuat perjanjian. Ya. Jadi Tuhan sekali lagi mau membuat umat, yang diajak siapa? Orang Israel. Nah, dengan mereka itu Tuhan membuat perjanjian. Tapi sayang ya, orang Israel gagal memenuhi niat atau rencana Tuhan ini untuk menjadikan mereka miliknya. Namun demikian niatnya Tuhan atau rencananya Tuhan itu tidak surut, tidak dibatalkan. Tuhan tetap masih mau kekeh ingin membuat umat. Karena itu Tuhan buat perjanjian baru sekarang. Dengan siapa? Dengan siapa saja yang mau, dari segala bangsa. Ya. Nah, jadi sejak awal niatnya Tuhan itu sebenarnya membentuk umat, yaitu gereja. Apa itu gereja? Tadi eklesia. Umat yang keluar sebenarnya. Ya. Keluar dari apa?
keluar dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Ya, berpisah dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Israel sebenarnya diharapkan untuk hidup berpisah dengan cara yang beda dari bangsa yang lain yang pada waktu itu mereka semua menyembah berhala. Ya. Nah, tadi saya tunjukkan ya di kitab Ulangan tadi, ya. Tuhan membawa mereka keluar. Jadi Israel dibawa keluar oleh Tuhan. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan mereka. Tapi kita tidak dibawa keluar, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk keluar. Nah, bisa membedakan enggak, Suruh? Dibawa keluar dan dipanggil keluar. Ya, nanti Anda renungkan ini, apa bedanya dibawa keluar dengan dipanggil keluar? Ya, itu nanti direnungkan, Suruh ya. Dan kita yang dipanggil keluar ini Tuhan buat dengan kita perjanjian baru. Ya. Nah, sedianya gereja atau umat Tuhan itu hanya Israel. Satu bangsa saja. Tapi mereka gagal. Ya. Nah, kemudian Tuhan memanggil siapa saja dari segala bangsa yang mau apa? Mau keluar. Mau berpisah dari cara hidup bangsa-bangsa. Karena itu kalau kita mau menjadi umatnya Tuhan yang benar, cara hidup kita itu mesti beda memang dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang lain. Cara apa? Ya, cara hidup. Termasuk dalam cara kita kerja. Ya. Orang luar kalau mereka kerja, misalnya mereka kerja dengan cara seenaknya misalnya ya, semaunya. Tapi kepada kita dikasih contoh. Ya, kalau kamu kerja, kerjalah seperti kamu lakukan itu untuk Tuhan. Orang luar mereka kerja dengan tidak jujur. Kita mesti jujur. Ya. Banyak orang-orang itu ya, kalau kita mungkin ketemulah atau teman kita atau kenalan kita, bahkan mungkin ada family atau mungkin kita sendiri yang melakukan itu. Ya. Oleh karena orang itu kerja di satu tempat, ya, maka kemudian orang itu bawa masalah bagi tempat dia kerja. Nah, kepada kita dikasih contoh, ya, kita jangan bawa masalah, tapi bawa rezeki, bawa berkat, ya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Begitu pula yang dilakukan oleh Yakub. Ya, di tempat mana mereka bekerja, tempat itu diberkati. Ya, jadi kita mesti punya cara hidup yang beda, memang. Cara misalnya kita berumah tangga, cara kita membesarkan anak, memang harus beda. Ya, nah, kembali ke catatan kita, Tuhan itu punya tujuan. Ketika dia membentuk umat, tentu ada tujuannya, ada misinya. Apa misi Tuhan untuk umatnya ini? Tuhan punya misi, umatnya itu harus memberitakan kemasyurannya, ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 21. Ini ayatnya unik ya, 43:21. Yesaya 43:21. Bersama kita baca 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi Tuhan bentuk umat untuk apa? Memberitakan kemasyurannya. Itu di perjanjian lama ya. Di perjanjian baru ya. Ayat yang familiar dengan kita yang tadi tidak sempat kita baca, sekarang kita baca. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kepada kita itu Tuhan taruh misi. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita itu mesti kita beritakan. Mulai dari apa? Dari kita ditebus.
Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita ini diampuni dosa kita ditebus dari kesalahan, ya memang itu sulit untuk diceritakan kepada orang lain. Ya. Tetapi kita yang mengalaminya, kita merasakan itu. Kita tidak dirundung lagi dengan tuduhan-tuduhan. Hati kita damai. Ya. Maka apa yang perlu kita beritakan? Sejak saya ikut Tuhan Yesus, hati saya lebih tenang, lebih damai. Apalagi yang Tuhan lakukan? Tuhan memulihkan. Ya, mungkin keadaan kita, ya, sebelum kita dulu mengenal Tuhan tidak baik, tetapi ketika kita mengenal Tuhan, keadaan berangsur-angsur berubah. Nah, itu mesti kita beritakan. Ya. Apa yang kita alami, misalnya kita disembuhkan misalnya, itu harus Anda beritakan tuh. Saya mengalami kesembuhan, ceritakan itu engkau disembuhkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, misalnya diberkati dengan materi, dengan keuangan yang baik, itu Anda mesti ceritakan itu. Beritakan. Ya, Anda diberkati itu maksudnya untuk apa? Untuk memberitakan kemasyurannya Tuhan. Mungkin ceritanya tidak dengan kata-kata, tapi mungkin ada sanak saudara kita, ya, yang hidupnya susah dan Anda diberkati. Nah, itu tugas Anda untuk memasyurkan nama Tuhan itu. Bahwa engkau sebagai seorang yang percaya, engkau diberkati, engkau bagi itu rezekimu dengan dia. Ya. Nah, saudaraku, tetapi misi daripada Tuhan ini tidak dipahami oleh orang Israel. Ya. Hanya satu saja orang Israel yang paham misi Tuhan. Siapa? Daud. Daud ini mengerti maksudnya Tuhan, mengangkat dia jadi raja, memberi dia kemenangan dari setiap peperangan, mendapatkan jarahan-jarahan yang banyak. Dia ngerti. Dia mesti mengagungkan, memasyurkan Tuhan. Karena itu Daud ingin mewujudkan hal itu dengan apa? Membangun rumah untuk Tuhan. Dia ingin membangun bait suci, ya. Bait suci ini istilah diksi yang hanya ada di Alkitab kita, ya. Kalau dalam bahasa aslinya hanya ditulis dengan kata rumah saja, ya. Nah, kata bait dalam bahasa Indonesia kita itu memang asalnya dari bahasa Ibrani, bayit, ya, yang ditulis dengan 3 huruf, ya. Bet, yod, dan taf, ya, yang artinya rumah, ya. Daud ingin mendirikan rumah, walaupun yang kemudian melaksanakan pembangunan itu adalah Salomo, ya. Karena apa? Karena Tuhan cegah dia, kamu tidak patut bangun rumah buat aku, tanganmu tangan berdarah, tanganmu kotor, rumahku harus kudus, anakmu yang akan bangun. Nah, tentu Daud menceritakan segala hal kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Mulai dari niatnya, aku pengen, ya. Lalu dia pasti sebutkan tujuannya untuk apa. Bahkan Daud pasti juga menceritakan, Papa sudah menyiapkan bahan-bahan, tapi ada yang kurang, ya, kamu mesti cari. Itu pasti Daud bicarakan dengan Salomo. Segala hal sudah disiapkan oleh Daud. Bahkan jadwal para petugas pelayan bait suci semua juga sudah dirancang oleh Daud dengan baik, ya. Nah, karena itu kita bisa berasumsi bahwa tadi doa yang tadi kita baca di bagian awal khotbah kita tadi, ya, Salomo berdoa, itu di dalam doanya pasti mengandung narasi, mengandung kalimat-kalimat yang Daud ajarkan kepada Salomo, ya, mengenai apa maksud tujuan daripada membangun rumah Tuhan itu, ya. Setidaknya ada 3, ya. Yang pertama, agar orang mendengar nama Tuhan yang besar, ya, itu di ayat 42. Yang kedua, supaya orang datang ke rumah itu berdoa, dan di rumah itu kalau orang itu berdoa, dia mendapat mujizat. Nah, ini yang dikatakan ini orang ini bukan orang Israel, tapi orang asing.
Jadi Daud itu paham, dia harus memasyurkan Tuhan dengan apa? Membuat ya nama Tuhan dikenal oleh orang-orang asing. Ya, itu sebabnya dia ingin bangun satu bait, satu rumah untuk Tuhan. Dan kalau Anda baca ya, bangunan yang dibangun oleh Salomo yang semuanya disiapkan oleh Daud itu bahannya ya. Itu bangunan yang luar biasa dahsyat. Dinding dalamnya itu dilapisi emas. Lantainya emas. Perabotannya emas, bayangkan. Itu sebabnya ketika Nebukadnezar Raja Babel datang ke situ, wah, langsung dicopoti semua, dirampas. Tidak ada orang atau bangsa yang membangun rumah buat dewa mereka atau Tuhan mereka sehebat orang Israel pada waktu Salomo mendirikan rumah itu. Sehingga itu pasti jadi pembicaraan. Ya, orang dengar itu. Ya. Kalau sekarang itu istilahnya menjadi apa ya? Menjadi ikon. Wah. Indonesia, ikonnya apa Indonesia? Jawa Tengah lah, Jawa Tengah. Ikonnya Jawa Tengah apa? Borobudur. Ngomong Borobudur orang tahu itu Indonesia. Ya, kalau ngomong Paris atau Prancis, ikonnya apa? Menara Eiffel. Kalau ngomongin Israel, bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ya, nah, dengan itu orang akan datang tuh, lihat dan doa di situ. Dan Salomo berdoa kepada Tuhan, kalau ada orang asing datang ke sini, jawablah. Supaya apa? Supaya orang itu mengenal nama Tuhan dan kemudian menjadi umat sama seperti Israel. Ya, nanti Anda teliti lagi ya di dalam kitab Raja-Raja tadi, ya, pasal 8 ayat 41 dan 43. Ya. Nah, saudaraku. Nah, itu dulu, saudaraku. Ya. Mereka berusaha memasukkan nama Tuhan dengan membangun rumah Tuhan, bait suci, yang wujudnya adalah bangunan atau sekarang disebutnya gedung. Mereka dulu bikin itu bangunan, bikin gedung. Padahal sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan itu, ya. Dan itu Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya, pasal 66 ayat 1. 2, 3, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Bukan tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Amin. Ya. Yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan bangunan, tetapi Tuhan menginginkan bait yang beda, yaitu apa? Bait yang hidup. Ya. Jadi ayat 1 Tuhan mengatakan langit itu tahtaku, bumi tumpuan kaki. Kamu mau bikin rumah apa? Semuanya itu buat tangan-tanganku. Tapi yang ini loh aku yang mau. Apa? Tuhan tunjuk kepada orang ini. Nah, kepada orang ini dapat kita interpretasikan itu bicara tentang Tuhan Yesus. Orang inilah yang aku pandang. Ya. Tapi bukan hanya Tuhan Yesus, ya, sayang ya bahasa Indonesia kurang kata bahkan, ya. Dalam bahasa Inggris ada kata even, to him, bahkan kepada dia, bahkan kepada orang yang bahasa Indonesia menulisnya tertindas. Ya, bahasa Inggris ditulis dengan kata poor, kepada orang yang miskin. Tuhan tuh memandang orang yang miskin. Nah, makanya kalau kita baca di dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit, pertama kali Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin. Ya, tapi bukan miskin duit, tapi miskin di dalam roh. Ya, yang patah atau yang remuk. Ya, sayang bahasa Indonesia tulisnya semangat ya. Spirit ya. Rohnya, yang rohnya
remuk, yang hatinya gentar kepada firman-Ku. Jadi yang Tuhan mau itu bukan bangunan atau gedung, tapi bait suci yang hidup. Ya. Dulu orang pikirnya begitu, tapi Tuhan sebenarnya mau bait suci yang hidup. Nah, sekarang Tuhan Yesus ya memberikan definisi tentang apa itu rumah Tuhan atau bait suci, ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 Tuhan berkata kepada mereka, ya, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, ya. Ini dihaluskan ya terjemahan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan destroy. Destroy artinya apa? Hancurkan itu. Hancurkan bait suci ini. Aku bangun, dirikan kembali 3 hari. Ya, lalu orang di situ pada ribut. Loh, ini bait ini sudah 46 tahun loh. Sejak dari Raja Herodes Agung dulu, ya. Jadi Herodes Agung itu yang Herodes yang mau membunuh bayi Yesus. Dia yang mempelopori pembangunan bait suci yang megah pada zaman Tuhan Yesus itu. 46 tahun sudah. Ya, dari Herodes Agung sampai Herodes yang sekarang ini, ya, dalam konteks waktu mereka bicara, ya. Sudah 46 tahun orang bangun aja belum selesai. Kok kamu bilang mau membangun dalam 3 hari? Yohanes kasih interpretasi, yang dimaksudkan Tuhan itu adalah tubuhnya. Jadi yang dimaksud rumah Tuhan adalah tubuh Yesus. Tapi bukan hanya tubuh Yesus, aku. Ya, Paulus kemudian memberitahu kepada kita juga dalam suratnya 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita baca yuk, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, ya. Jadi yang dimaksud rumah Allah sebenarnya apa? Tubuh kita. Ya. Dan Tuhan berkata, tubuhmu sudah bukan punyamu loh. Karena kamu itu sudah dibayar. Pesannya apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Nah, saudaraku, karena itu kita sebagai umat miliknya Tuhan, kita punya misi sebenarnya. Untuk apa tadi? Memasyurkan namanya, memberitakan namanya, memberitakan perbuatan-perbuatannya, ya. Caranya bagaimana? Caranya ya pakai tubuh kita ini untuk bersaksi, ya, menceritakan perbuatan Tuhan, ya. Tadi saya nitip ayat 1 untuk ditampilkan, ya. Mazmur 96 ayat 3. Kita baca yuk, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi kita dijadikan orang percaya, kita jadi umat, ya, kalau boleh disederhanakan, kita jadi Kristen. Itu bukan cuman kita disuruh jadi umat yang disayang-sayang, ya, diberkati, kasih segala macam, nanti mati kita diajak masuk surga dan kita tidak berbuat apa-apa. Bukan, kita ditebus, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diberkati. Semuanya itu tujuannya untuk apa? Untuk menceritakan kemuliaannya. Ya. Karena itu kita mesti memakai diri kita untuk bersaksi, baik secara verbal, ya, kita menceritakan dengan kesaksian-kesaksian kita maupun juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang tadi saya contohkan, ya. Kalau Anda diberkati dengan baik, ya, punya rezeki yang, ya, kalau buat makan aja sisalah. Nah, cobalah kalau ada saudara yang kurang itu, bagilah, ya, dan doakan, ya, doakan mereka. Jadi bersaksi dan
mendoakan, ya. Seperti yang tadi di awal khotbah kita, judulnya adalah kita menjadi rumah kesaksian. Ya. Tadi saya contohkan, ya. Perancis ikonnya apa? Menara Eiffel. Jakarta apa? Monas. Semarang Tugu Muda. Ya. Anak-anak Tuhan, kita ini sekarang jadi ikonnya, supaya orang ngerti, oh ini loh, Kristen nih kayak gini nih. Ya, orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, yang bukan hanya ditebus, dipulihkan, tapi juga diberkati. Biar itu menjadi kesaksian yang kita nyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan yang mungkin memusuhi. Ya, amin, kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari jadikan lagu ini doa kita. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diberkati, bukan hanya untuk menikmati kebaikannya,
tapi untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Mari kita minta Tuhan memberi kita hati. Berikan Tuhan hatimu, berikan Tuhan hatimu. Saudaraku, kita mungkin tidak sadar ya bahwa iblis itu bekerja begitu luar biasa. Kita tidak sadar juga bahwa sebenarnya iblis sudah bekerja dalam hidup kita. Ya, di negara kita ini ada polarisasi. Ya, ada dua kutub yang saling mengagitasi, yang saling menimbulkan ketidaksukaan bahkan kebencian. Kita anak-anak Tuhan merasakan diperlakukan tidak adil. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana anak-anak Tuhan dicelakai bahkan dibunuh, terus mendapatkan permusuhan-permusuhan, dan kita tidak sadar dalam hati kita timbul perasaan tidak suka, bahkan mungkin sudah timbul kebencian. Bagaimana Tuhan ketika ada orang menyakiti dia, menganiaya dia, Tuhan berkata apa? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita tidak punya seperti hati Yesus, sebenarnya kita sudah rusak sih. Ya. Kalau kita juga benci kepada mereka, sebenarnya kita sudah dirusak oleh iblis. Karena itu kita perlu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berilah kami hati sama seperti hati-Mu, supaya dalam hati kami ada keinginan untuk bicara tentang Engkau, supaya mereka yang memusuhi itu pada akhirnya mereka mengenal Tuhan, mengenal keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita semua. Tidak ada yang kebetulan. Hari ini Engkau datang mendengar perkataan ini karena Tuhan mau pakai kita. Amin. Mari kita nyanyi sekali lagi baitnya. Berikanku hati, berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganku
surga, terima kasih Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami semua percaya tidak kebetulan kami datang, tapi karena Tuhan mau meletakkan hatinya dalam hati kami. Tuhan sudah menyatakan rencananya, kehendaknya kepada kami. Sekarang kami tahu Tuhan, untuk apa kami diselamatkan, untuk apa kami dipulihkan, untuk apa kami diberkati, supaya kami memberitakan kemasyuran nama-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami hanya menikmati dan menikmati kebaikan-Mu, tetapi jujur juga ketika Engkau memberkati pun kami kurang bersyukur. Kami justru banyak mengeluh. Kami kurang bersaksi. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, letakkanlah hati-Mu dalam hati kami. Beri kami hati untuk memberitakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi pendoa, mendoakan mereka yang Tuhan bawa ke hadapan kami. Ketika mereka bercerita tentang problem masalah mereka, pakai kami untuk mendoakan mereka. Dan kabulkanlah apa yang kami minta untuk mereka, supaya mereka mengenal betapa dahsyatnya Tuhan kami. Tuhan hidup dan berkuasa. Biar mereka juga percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami rindu menggenapi firman-Mu. Kami rindu menjadi kenyataan apa yang Kau katakan kepada kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan diri kami kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Lengkapi kami Tuhan dengan segala apa yang perlu, terutama dengan Roh-Mu yang menuntun kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih. Kami juga persembahkan persembahan keuangan, persembahan persepuluhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kami kembali. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mohon Engkau menumpangkan tangan-Mu atas kepala kami dan memberkati kami semua. Karena itu Bapak, Ibu dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi Anda yang lemah tubuhmu saat ini. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai dipenuhkan pada kita selalu. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberkati satu sama lain.